Halo sahabat, halo pekerja. kami dari Sahabat Pekerja. Anda berhak bahagia. Oke. Lu berhak bahagia nggak sih? Semua orang kan, Semua orang itu berhak bahagia. Iya betul. Tapi di waktu-waktu tertentu kadang ada yang nggak bahagia. Iya, makanya butuh konselor sahabat pekerja. Sahabat Komunitas pekerja. sahabat pekerja. Oke. Emang itu hak and zone ya. Dan kita harus, ya kita berhak bahagia bukan cuma Bunda Rahel V-nya. betul. Ya, Oke. Oke. Ini teman baru kita ya guys ya, sahabat pekerja baru. Kenalan dulu dong sama teman-teman sahabat Oke, pekerja. mungkin mereka asing ya. Iya, asing kali ya. Atau mungkin beberapa udah follow IG pribadi saya ya. Jadi oke, perkenalkan. Nama gue TW Farhan Muhammad, dipanggil Farhan. Di sini ya sebagai konselor juga cabang Jakarta Medan. Jakarta dan Medan teman-teman. Jadi teman-teman pekerja yang ikut Valde Konsultan di wilayah Jakarta dan Medan sekarang sudah ada nih kawan barunya sahabat pekerja. Kawannya Rizky ya. Kalau saya mungkin Dari mana? mereka belum kenal juga sih. Belum kenal, padahal kan udah se-famous itu gak sih? Aku nggak ngerasa sih. Soalnya gue sebelum join di komunitas sahabat pekerja tuh kan gak happy. Tapi begitu lihat sahabat pekerja ada sampean, Sampai ini gue. Wow ini, jadi I know you. Gue nggak terlalu merasa bahwa gue itu masih sudah famous ya di Dan humble pekerja ya. Valde Dan Konsultan. Cuma mungkin ya sedikit humble sedikit. dan agak rada sombong aja. Enggak ya teman-teman ya, aku baik ya. Kidding. Oke, kita mau bahas apa nih? Pak Farhan sih ya. Pak Farhan atau Bagus? Farhan. Ya kita panggil Pak Bagus ya. Kayak bagus siapa nih? Ntar yang nengok orang sebelah Orang gitu ya. lain. Bukan saya. Oke Pak Farhan, kita bahas apa nih? Banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas di sini, terutama ya seputar ini yang ada di belakang kita. Seputar sahabat pekerja. Anda berhak bahagia. Jadi kita sekarang ini hanya mau memutari sahabat pekerja. Nah, tapi setiap kita ngomong sahabat pekerja harus diikuti dengan Anda berhak bahagia. Oke teman-teman. Itu hal yang pengen kita tanam. Teman-teman pastinya sudah tahu semua nggak sih tentang sahabat pekerja? Pastinya dong ya. Karena sahabat pekerja ini tahu nggak muncul tahun berapa? Tahunnya sih 2023 awal. Iya kan? Kok tahu sih? Oh tahu banget karena kan gue sebelum di sini se-famous itu. Sahabat pekerja ya. Sahabat pekerja ya. Waduh, sampai terkenal itu ya. Bahkan gue kan baru lulus, gue fresh graduate nih. Zaman-zaman lagi skripsian, pusing nontonnya konten sahabat pekerja. Waduh. Emang sahabat pekerja dan sahabat mahasiswa juga. Yang diingat apa? Kalau nonton konten sahabat pekerja. Ada mas famous ini, nggak tahu sih. Nggak tahu sih sebenarnya. Oke kita. Ada aku nggak ngerasa famous itu. Jadi bener. Jadi sahabat pekerja ini muncul di tahun 2023, tepatnya itu di bulan April ya. Namun sebelum itu sahabat pekerja sudah pernah muncul nih teman-teman. Namun karena satu dan yang lain hal, sahabat pekerja sempat break beberapa bulan dan muncul lagi dengan adanya Adanya siapa? Adanya Saya. Rizky. Oh. Rizky teman-teman, Rizky. Dan disusul sekarang sudah ada sahabat baru Pak Halo. Farhan. Halo banget. Itu Pak, halo terus ya. Ini kita kayak lagi di bis ya. Oke. Lagi ke Jombang. Jombang banget say. Pak Farhan pengen tahu apa aja nih tentang sahabat pekerja? Banyak sih di sahabat pekerja tuh kan mungkin kegiatannya sih, terus juga sahabat pekerja itu bagian dari perusahaan apa sih? Itu kan sih. Oke. Jadi gini, sahabat pekerja ini merupakan bagian dari Valde Konsultan teman-teman. Pak Farhan ini sebenarnya pura-pura nggak tahu aja. Jadi ya kita hanya mancing topik aja nggak sih? Betul. Kan ini sifatnya diskusi terbuka ya teman-teman. Iya. Jadi harus ada yang Kita harus tanya ke teman-teman harusnya. kayak diskusi interaktif langsung di kolom komen ya. Iya. Yang tahu sahabat pekerja itu isinya siapa sebelum Pak Farhan? Langsung komen di bawah. Dapat hadiah dari Sebelumnya Pak kan Farhan. ada ini nggak ada briefing ya. Ini luar briefing ya teman-teman ya. Oke. Yang dananya dari Mas. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, bahas apa tadi Pak?
Tadi kita kan terakhir ada di Val the Consultant ya. Maksudnya komunitas sahabat pekerja ini bagian dari Val the Consultant. Nah, dulunya itu sahabat pekerja ini bukan komunitas nih, Farhan. Kita hanya sebuah departemen yang menaungi konseling aja untuk para pekerja, untuk para mitra pekerja, teman-teman. Nah, setelah beberapa bulan kita punya ide menarik nih. Adanya komunitas di sahabat pekerja itu lumayan menunjang untuk teman-teman yang belum tahu adanya sahabat pekerja, jadi mereka bisa tahu dari komunitas ini. Oke. Di sahabat pekerja itu kan kesehatan mental sangat didukung ya, teman-teman. Betul, pastinya Sangat didukung, mulai dari konseling, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di mes, terus dari hadiah-hadiah yang kita berikan juga lewat pengiriman jarak jauh ataupun secara langsung kayak gitu. Iya, Kayak gitu tentang sahabat pekerja. Oke. Jadi pada intinya sahabat pekerja ini salah satu yang menaungi kesehatan mental para pekerja di Val the Consultant ya. Betul. Kalian ini para sahabat pekerja kita gitu kan. Betul. Bentar, aku mau nyusahin editor dulu. Ini nanti isunya akan kebakar ya. Kayak editor. Editor. Mini. Ya, di sini nanti akan muncul Pak Suprim sebagai bapak kita ya. Bapak kita langsung 3 tusuk. Cing. Gitu. Nanti kita susahin lagi ya. What? Oke, apa lagi Farhan yang pengen kamu ketahui? Banyak sih untuk di salah satu inti dari komunitas sahabat pekerja ini adalah kan yang menaungi atau layanan panduan itu, layanan komunikasi, konseling gitu kan. Bener kan? Bener. Nah, itu memang kenapa butuh di konseling gitu? Emang ada apa dengan para pekerja ini? Oke, sebenarnya awal gagasan adanya sahabat pekerja ini, sebelumnya pekerja-pekerja ini selalu ngeluhnya itu kepada konsultan-konsultan dari Val, yang dimana notabene konsultan itu lebih menghandle-nya itu lebih ke majikan. Itu luar dari bidangnya gitu ya. Itu di luar dari bidangnya, dan pekerja-pekerja ini tahulah ada yang masalah keluarga, masalah cinta, masalah Tuhan, masalah agama, masalah pribadi, dan lain-lain, anak dan lain-lain. Nah, itu kok ngeluhnya ke konsultan semua, sehingga dengan adanya sahabat pekerja ini diharapkan beban dari konsultan dapat menurun dan mereka bisa curhat ke kita nih. Selaku konselor ya. Selaku konselor, mereka cerita. Jadi berarti sepenting itu ya bagian dari itu, karena memang di Val the Consultant sendiri bagian dari sahabat pekerja itu sangat peduli dengan kesehatan mental dari teman-teman pekerja ya. Sepeduli itu ya sampai sepeduli itu perusahaan ini. Tadi juga aku dengar ada ke aku ya sekarang, tadi tiba-tiba kita pakai semua ya. Kita pakai semua. Ya, lu gimana? Oke. Ya, jadi tadi kan gue sempat dengar ada yang di sahabat pekerja ini banyak kegiatan yang menunjang kesehatan mental para pekerja ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang paling menarik itu nanti ke depannya? Kegiatan dari itu. Selain konseling ya tentunya. Selain konseling, kita kan juga sering melaksanakan kegiatan ya teman-teman ya. Sejauh ini yang paling dekat dengan konteksnya itu psikologis, itu biasa kita lakukan meditasi rutin per minggu, itu kadang kita lakukan 2-3 kali teman-teman. Nah, karena meditasi ini kan membangun kesadaran tiap orang ya, mindfulness. Jadi kita lebih present gitu. Betul, kita lebih fokus dengan kerjaan, kita lebih bisa sadar akan keadaan sekitar kita. Live in the moment gitu ya. Jangan sampai merenung, meratapi nasib yang tidak pasti ini. Sadar bahwa there's things that we can control, makanya nggak semua bisa kendaliin, maka fokus ke hal-hal yang bisa kita kendaliin aja. Betul. Jadi live in presence. Farhan gimana? Kok pengen masuk di sahabat pekerja, gimana sih? Apa motivasinya sih? Aku pengen tahu. Motivasinya ya, sebenarnya motivasinya sendiri itu cukup ini no gimmick ya, dan bukan PNS juga ya. Betul. Tapi memang pengen ngebantu orang sih, jadi orang yang bermanfaat juga. Karena kan saya lulusan S1 psikologi juga ya. Nah, itu sangat berkesinambungan dengan profesi yang kita jalanin sekarang. Mas Rizky juga sama kan ya? Ya, tapi kalau saya S5 ya, ini ya. Udah sih. Ya, betul. Nah, itu karena motivasinya untuk membantu orang, dan di sini juga, dan di Val the Consultant ini juga
di apa ya, benar-benar dikasih kesempatan juga, ada divisi yang menaungi para pekerja ini, yaitu sahabat pekerja, komunitas sahabat pekerja itu sendiri. Jadi saya rasa ilmu saya yang udah saya pelajari itu bisa diterapkan di sini gitu. Harapannya semoga bisa membantu teman-teman dan kita sama-sama bersinergi bareng untuk bisa ya lebih fungsional gitu sebagai manusia. Betul. Aku juga memiliki visi yang sama ya. Cuma bedanya dari pendidikan aku lebih S5 ya. Sepuh banget guys. Sepuh ya. Kemarin juga salimnya sama dia, sama rektor lagi. Jadi Oke, jadi di sahabat pekerja ini gue senengnya ya kita bisa menerapkan ilmu yang kita pelajari selama S1, S2, pendidikan kita ya. S4, S5. Kita bisa terapin di sini dengan adanya konseling, kegiatan, terus kadang juga kita ada kelas loh, ada kelas manajemen, ada kontrol emosi, ada beberapa kelas lainnya yang berbau dengan psikologis gitu teman-teman. Jadi nggak cuma konseling aja, tapi banyak kegiatan yang kita jalani di sini. Betul banget, karena psikologi sendiri kan ilmu tentang manusia ya. Jadi dan perusahaan kita juga pengelola dan sekaligus pembimbing dari jasa kayak babysitter, nanny, dan itu semua kan berhubungan dengan jasa ya. Jasa itu berarti bagaimana kita harus bisa berfungsi sebagai manusia. Betul. Jadi psikologi sangat bersinambungan gitu ya dengan ya para pekerja itu. Bahas konseling, kegiatan, apalagi nih? Mungkin juga kita balik lagi kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental, oke. Ya, kira-kira menurut Rizky, menurut lo nih, apa sih kesehatan mental itu? Kalau menurut gua ya, secara pribadi kesehatan mental itu merupakan sebuah kesehatan dari individu yang wajib untuk kita sehatkan. Kita sehatkan. Kesehatan mental itu kan di dalam diri kita sendiri. Betul. Yang hubungannya itu ada di emosi, perasaan, perilaku, pikiran. Ya. Dan kalau misalnya kesehatan mental dan emosi kita itu terganggu, pasti berpengaruh ke kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan akan berlanjut ke productivity. Jadi kerjaan bakal berpengaruh jadinya. Bakal jadi kinerjanya bintang 1 bintang suci. Moro-moro. Jangan enggak cocok. Kalau gimana? Menurut lu gimana nih? Iya betul. Jadi memang kesehatan mental itu just as important as physical health gitu ya. Kayak itu. Jadi memang sepenting itu kesehatan mental juga nggak bisa dianggap remeh. Itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik itu sendiri, karena mereka ini saling bersinambungan ya. Kesehatan mental itu sendiri kan tadi yang udah dijelasin bahwa kondisi yang berkaitan dengan emosi, perasaan, perilaku daripada individu itu sendiri. Jadi selagi kita bisa memanfaatkan perilaku kita atau kita bisa bisa dengan hebat berperilaku sebagai manusia, sebagai individu, dan mengendalikan hati, emosi, dan pikiran, itu nanti juga outputnya adalah kinerja atau keberfungsian kita sebagai manusia itu sendiri. Makanya di Valdo Konsultan ini ada sahabat pekerja yang mana para pekerja ini difasilitasi layanan konseling ini, dan itu gratis semata-mata untuk menunjang kesehatan mental teman-teman. Iya. Dan ini ada hubungannya nggak sih dengan filosofi Stoicism? Ada sih. Boleh mungkin dijelasin. Ya, jadi teman-teman, kita kalau bahasa Indonesia itu apa? Stoikisme ya. Stoikisme itu merupakan sebuah mindset yang luar biasa yang bisa menunjang kesehatan mentalnya teman-teman. Karena di dalam filosofi itu sendiri dicetuskan bahwa setiap orang yang ada di dunia ini wajib untuk fokus terhadap apa yang bisa dikendalikan dan jangan berfokus pada apa yang di luar kendalinya. Betul. Karena apa? Jadi ketika teman-teman nih fokusnya malah di luar kendalinya teman-teman, itu bakal stres. Ya, memicu stres, pusing, dan depresi mungkin. Tapi kalau teman-teman fokus pada
pikiran teman-teman, perilaku teman-teman, emosi teman-teman itu bakal bisa lebih sehat secara mental dan itu berpengaruh ke kesehatan fisiknya teman-teman. Contohnya bisa dikasih contoh nggak Pak Farhan? Iya, salah satu hal yang nggak bisa, yang pertama yang bisa kendalikan itu adalah terkait Hujan. agak pawang ya, bararan. Iya, jadi kita pertama-tama itu harus bisa mengidentifikasi dulu nih atau mengkelaskan mana hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Hal ini salah satunya adalah yang tidak bisa kita kendalikan adalah bagaimana orang berprasangka ke kita, bagaimana orang memikirkan ke kita. Betul, mikirin kita. Itu makanya jadi orang ada yang kita berprasangka buruk, baik gitu kan. baik, makanya kita just do our best, maksudnya do your best. Entah nilai atau judgement yang mereka punya itu gak usah dipikirin, gak usah pusingin gitu. Karena itu sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana ya kita berperilakunya gitu, kontrol emosinya, kontrol pikirannya, hal yang kayak gitu sih yang bisa kendalikan. Betul, teman-teman harus tahu menempatkan di mana teman-teman harus beremosi seperti misalnya sedih, senang, marah dan lain-lain. Teman-teman harus bisa kontrol itu dan tahu menempatkannya di keadaan apapun gitu ya. Betul. Dan berkaitan dengan emosi juga, ini hal yang cukup berat juga ya. Maksudnya ini juga kita harus banyak belajar tentang emosi. Betul. Atau lebih tepatnya juga pengenalan emosi sih. Kayak banyak kan mungkin sebagian dari kita yang sering banget nge-repress emosi kita atau menutup-nutupi emosi kita. Tapi sebenarnya untuk bisa intimate sama emosi kita sendiri itu hal yang penting loh dan bagus juga loh. Betul. Ya kan ya? Betul. Karena ketika kita bisa lebih paham dengan apa yang kita rasakan pada saat itu, emosi yang kita rasakan pada saat di suatu situasi tertentu, itu kita bakal bisa mengenal diri kita sendiri dan bakal tahu nih take action yang akan kita lakukan itu betternya seperti apa, gitu, baiknya seperti apa kayak gitu. Jadi jangan pernah nutup-nutupin emosi itu ya. Kayak emosi itu banyak kan, bukan cuma marah atau kecewa atau sedih gitu. Begitu ada juga emosi dengan positif. Iya, emosi positif seperti bahagia, ketawa, senang kayak gitu-gitu. Nah gitu. Jadi tapi kita juga bukan berarti cuma pengen sama emosi-emosi yang senang aja. Nggak selalu seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman misalnya lagi stres dan memang pada saat itu waktunya apa ya, kayak pengen netesin air mata. Kalau misalnya teman-teman tahan ya itu bakal memberatkan teman-teman juga. Iya. Makanya kenapa teman-teman harus bisa kontrol di mana situasinya, di mana keadaannya. Teman-teman harus bisa menempatkan emosi-emosi itu pada tempatnya kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman lagi kangen nih sama keluarga, lagi di luar perantauan kayak saya. Kayak saya juga. Kita berdua, bukan kita ya, maksudnya teman-teman bisa nangis mungkin. Pasti hal-hal, makanya untuk merasa sedih, kecewa, kangen, sampai nangis itu hal yang wajar gitu. Nggak perlu ditutupi, nggak perlu ditekan gitu. Itu diresapi aja, dirasakan dengan baik-baik. Tapi bukan berarti kita jadi berlarut-larut ya. Justru mengenal emosi yang baik itu adalah ya itu tadi, diresapi untuk kemudian hari kita bisa bangkit lagi. Mungkin kita share sedikit pribadi juga. Boleh. Masing-masing kita pernah ada di titik terendah ya. Pernah. Betul kan? Banget. Dari Pak Farhan gimana nih? Boleh sharing nggak sih? Mungkin secara garis besar aja ya, generalnya aja. Jadi saya juga pernah di titik terendah dalam hidup saya. Cuma satu hal pada saat itu yang saya yakini adalah bahwa pertama, tadi saya tidak tutupi perasaan tersebut, emosi sedih tersebut, emosi yang ya aduh gue udah sebagai manusia sedih banget gitu. Itu nggak perlu kita tutupin. Tapi setelah itu kita harus yakinin diri gitu. Kita yakinin diri bahwa kayak everything is temporary, termasuk masalah kita gitu. Semua itu cuma sementara. Hidup itu dinamis gitu loh, kayak selalu berganti-ganti. Mungkin kita sedih tapi itu akan segera berlalu teman-teman. Dan begitu pun pada saat happy, pada saat bahagia pun pasti akan berlalu. Makanya pada saat happy itu mendingan kita resapi sama-sama pada saat happy itu dan hargai setiap momen yang ada di situ.
that's it. Kayak gini kita teman-teman pasti tahu ya roda kehidupan itu kayak gimana. Betul. Kadang kita di atas awan, Di atas atau kadang kita di bawah tanah, di inti bumi, panas-panasan situ ya. Tapi kalau Rizky kayaknya kebetulan di bawah terus. Jangan sampai ya. Ini Coy, juga coy. berputar loh. Coy. Udah ya. Enggak, itu dinamis. Semua pasti akan atas Ini dan bawah. manis, ini manis, kamu manis. Kamu nih sahabat Baik manis. pula. Oke ya, itu cerita dari Pak Farhan. Aku juga sempet ngalamin hal yang terpuruk-puruk banget pada saat itu ya. Ini enggak salah ya. Ya, dulu tuh pas gua sekolah ya, Iya. gua pernah ngalamin di situ gua nggak punya bekal. Itu aku ingat banget uang tuh tinggal 5.000 dan aku kan lagi jauh dari orang tua perantauan. Oh, dari SD kecil. Dan aku merantau dari SMA. Saat itu dalam 1 minggu aku nggak pegang uang sepeser pun, dan di situ cuma ada beras dan 1 telur. Tahu nggak yang aku lakuin? Apa tuh? Aku dadarin telur itu, aku campur nasi, aku goreng, aku makan dengan nasi lagi. Jadi ya sebenarnya nasi, lauknya nasi segitunya. Sampai nggak punya uang. Aduh, aku berpikir kan gimana caranya aku gadein lah HP gua. Dan di situ selama 1 minggu aku nggak nelponan sama orang tua ya, sama keluarga, pacar, mantanku SMA. Bisa kan sekarang? Jangan. Ya lanjut. Ya tadi seminggu. Ya seminggu nggak nelpon sama siapa. Ya emang hidup gitu sih. Aku baru sadar di situ keterpurukan gue, dicoba banget. Aku harus hidup ini gimana sih gue biar nggak sedih terus. Aku sempat nangis di satu malam, di situ nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Tapi ya udah berlalu aja gitu loh. Ternyata ini segampang ini loh bisa gue lewati kayak gitu. Jadi benar yang dikatakan Pak Farhan tadi itu, kadang kita hidup di atas, kadang di bawah. Nah kehidupan itu Dinamis. dinamis. Everything is temporary. Betul, selalu berbeda-beda. Iya, semuanya Berganti-ganti. sementara ya. Jadi bukan berarti kita mengerdilkan suatu masalah ya. Ya. Karena tingkat masalah dan bagaimana kita nge-handle itu pasti akan beda-beda gitu tiap manusia, tiap individu. Betul. Tapi ya itu yang harus kita yakini bahwa semua akan berlalu. Amin. Amin. Haleluya. Oke, mungkin kita lanjut lagi kayak Lanjut lagi ya, topik terakhir ya. Apa nih? Topik terakhir nih. Terakhir banget ya. Terakhir banget nih. Terakhir banget aja harus Udah mau nyampe dinantikan. soalnya. Iya, itu lagi udah stasiun Gubeng Ini lagi nih. bis loh. Stasiun. Jadi itu terminal nih. Nah, udah Apa terminal topik terakhir? Poris ya berarti ya. Oke, kayaknya mungkin ini kali ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk minta pertolongan gitu? Oke. Kalau lu kayak kan kita beberapa dari kita atau bahkan gue sendiri sih, gue sendiri kadang ngerasa yang gue harus nge-handle semuanya sendiri gitu apa-apa. Karena satu sebenarnya di pikiran gue pada situ gue nggak mau terlihat lemah gitu. Padahal ya it's okay to be not okay dan it's okay juga untuk minta pertolongan gitu. Kenapa sih emangnya Pak? Oke. Kalau menurut jangan lupa. Kalau menurut gua kapan sih waktu yang tepat untuk mencari pertolongan ya? Sebenarnya gue contohin dari pengalaman gue sendiri dulu. Dulunya tuh ya sama kayak Farhan, beberapa kali kadang aku pengen terlihat kuat di matanya teman-teman, dosen, terus keluarga, pengen terlihat dulu Rizky yang strong, kuat. Iya, kayak I don't need anyone. Tapi di suatu saat aku kepikiran juga, aku kalau gini terus gak akan kembali. Aku butuh satu orang untuk menceritakan ini semua. Meskipun orang itu nggak bisa menolong kita ya, tapi apa yang ada di hati kita, pikiran kita itu dapat terluapkan gitu. Nah sebenarnya makanya ini berhubungan banget ya sama sahabat kerja jadi konselor tadi. Teman-teman ketika mempunyai masalah, entah itu di pekerjaan, entah itu di rumah tangga, atau di manapun itu, teman-teman nggak apa-apa loh cerita ke kita. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendem itu sendiri dulu dan kayak merasa masih kuat ya nggak apa-apa
juga. Nah, di sini kita ada sedia terus kok. Kapan teman-teman membutuhkan kita, jam 12 malam, jam 1 subuh, jam 3 subuh, Pak Farhan selalu siap. Karena saya ready-nya pagi kan. Sorry. Gue bagian shift malam ya. Bagian canda teman-teman. Sebenarnya Gimana? beliau. Iya betul banget ya. Kayak gue nanggepin yang tadi ya. Iya. Betul banget. Emang meminta pertolongan di waktu yang tepat itu pasti akan ada waktu yang tepat, dan itu juga hal yang nggak perlu malu gitu loh. Bahwa ya sewajarnya manusia itu kan hidupnya bersosialisasi ya, bareng-barengan ya, jadi nggak perlu takut untuk dianggap lemah segala macam. Kayak jadilah ya udah gitu tuh, namanya orang pasti pengen didengar juga, meskipun untuk di pertolongannya itu mungkin sesimpel yang kita cuma didengar aja ya, kita curhatan kita tuh curhatan kita didengar gitu. Iya nggak perlu solusi segala macam, tapi curhatan kita tuh dihargai dengan sesama. Terus mungkin juga beberapa respon yang memang kita harapkan juga gitu. Itu responnya bukan cuma verbal ya, tapi non verbal seperti ya tepukan gitu. Makanya berkaitan banget nih dengan posisi kita di sini sebagai konselor gitu. Jadi untuk para pekerja, ketika balik lagi poinnya ya, ketika memiliki masalah, ya nggak apa-apa disimpan di beberapa waktu tertentu. Tapi ketika itu udah dirasa nggak bisa di-handle dengan satu orang, dengan diri sendiri maksudnya, nggak perlu malu, nggak perlu sungkan, nggak perlu segan, nggak perlu takut. Itu langsung aja manfaatkan fasilitas di konsultan sendiri itu ya, kita kerja. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12 malam ya teman-teman ya, kita langsung tutup aja karena Pak Farhan setelah ini langsung menuju ke Australia. Iya, karena ya I live overseas bro. Iya, semoga nanti Pak konsultan buka cabang di Australia. Singapura. Iya, Singapura juga. Singapura kan sudah. Singapura sudah ya. Singapura udah. Iya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen cerita curhat konseling, teman-teman bisa hubungi kami melalui nomor yang di bawah ini atau scan barcode yang ada di sini. Ya, oke. Untuk episode-episode selanjutnya kita akan tetap ada. Nanti saya dengan narasumber saya dan Pak Farhan dengan narasumbernya. Oke, kita akan terpisah ya setelahnya. Sedih banget ya. Sosad. Oke, teman-teman. Oke, tutup. Oke, mungkin segitu aja untuk perbincangan hangat dan sangat bermanfaat ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari kita ya, karena kita juga manusia, punya salah juga ya teman-teman ya. Teman-teman jangan menganggap kita ini adalah malaikat. Tapi yang jelas kita adalah superhero. Superhero. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye sahabat, bye pekerja. Ayo terbang. Deng deng deng. It's a wrap. Panas loh kameranya. Itu. Jadi tadi itu barusan. Halo Maria, kamu belum lama. Semenit. Ini barusan panasnya tuh tadi. 1 menit kayaknya. Baru pas mau nutup. Pas 1 menit. Kok ini ya? Ke pause. Nah, ya waktu dia panas tadi udah pada waktu kalian udah ada bye gitu. Belum. Sebelum itu. 10 detik sebelum itu belum. Coba lihat aja.